sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Nah saudara, saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan buat kita, yaitu esok kita akan mengadakan kebaktian secara live streaming di YouTube kita, yaitu kita akan mulai jam 9 pagi, ya 9 pagi, oke, bertempat di rumah Anda masing-masing. Jadi yang kita perlu buat adalah kita hanya tekankan link untuk kita sama-sama melihat ke live streaming kita esok. Jadi ingat saudara, mungkin ada saudara-saudari tidak ikut kita pada hari ini, kita boleh bagi tahu dan memberitahu kepada mereka. Kita akan mulai jam 9 pagi, di live streaming YouTube kita. Jadi sampai di sini saja saudara, Tuhan memberkati. Shalom semua, mari kita sama-sama akan memuji Tuhan pada malam ini. Kita nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau layak disembah. Kami tahu sorak hingga haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau layak disembah. Kami mau bersorak hingga haleluya. Bersama-sama boleh. Soralah haleluya, oh soralah haleluya, haleluya, oh soralah haleluya, oh soralah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau layak disembah. Kami mau sorak hingga haleluya. Katakan soralah. Soralah haleluya, oh soralah haleluya, haleluya, oh soralah haleluya, oh soralah haleluya, 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 kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir waktu susah, mengalir waktu suka. Kasihnya seperti sungai di hatiku, dengan berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah. Berkatnya seperti sungai di hatiku, dengan kuasanya. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku,
Haleluya. Nah, mari saudara kita merendahkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Yesus. Karena Yesus satu-satunya jawaban hidup kita. Tiada Tuhan lain yang kita harapkan, hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kau turut
kami percaya akan janji-Mu Tuhan, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Baik apapun yang melanda hidup kami Tuhan, Engkau Allah yang tetap bersama kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk sekali lagi memuji Engkau Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, nama-Mu tetap dipermuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah terhadap hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Baik dimanapun kami berada Tuhan Yesus, firman-Mu tetap ada bersama kami Tuhan. Firman-Mu yang akan kekal dan tetap bersama kami Yesus, untuk menjadikan kami lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Lewati hamba-Mu Tuhan Yesus, lewati kami setiap umat-Mu yang mendengar Tuhan. Biar kami Tuhan mendengar akan suara-Mu Tuhan Yesus, akan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian dan sembah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Shalom saudara, saya datang lagi untuk menemui Anda dalam kasih Tuhan. Saudara, kita seperti mana yang kita telah ketahui, ya kita baru sudah selesai menyambut perayaan Paskah. Sudah banyak firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan untuk mendorong kita bahwa Yesus itu sesungguhnya, Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Nah saudara, saya percaya walaupun itu perayaan itu, Paskah itu sudah berlalu, beberapa hari yang sudah lalu saudara, baiklah kita simpan message itu di dalam hati kita, dan kebenaran itu kita sekarang sedang berhadapan dengan goncangan. Dunia sedang digoncang. Goncangan selalu terjadi saudara. Kalau kita sebagai orang Kristen, perkara ini tidak harus mengejutkan kita, karena kita membaca Alkitab. Kecuali saudara tidak membaca Alkitab. Kalau orang Kristen yang sejati, mereka tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan saudara. Maka itu kita perlu membaca firman Tuhan. Apa yang sedang berlaku di dalam dunia sekarang ini saudara, itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan bila kita melihat kepada goncangan yang sedang terjadi pada hari ini saudara, dan kita teringat apa yang berlaku pada zaman Tuhan Yesus juga saudara, sudah ada goncangan. Sebelumnya pun sudah ada goncangan. Itulah sebab kita lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada orang sakit, penyakit itulah yang menggoncangkan dia, dan mereka disembuhkan. Ada orang buta, dicelikan matanya. Ada orang lumpuh, mereka dapat berjalan. Sebab Tuhan tidak ingin melihat manusia menderita saudara. Adalah kehendak Tuhan supaya kita memiliki damai surgawi. Dan bila ada goncangan di dalam tubuh badan jasmani kita, kita juga terganggu saudara untuk menyembah Tuhan. Maka itu kita perlu belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Melalui goncangan ini saudara, demi goncangan di dalam dunia ini saudara. Setelah ini kita tidak tahu saudara bila berakhirnya COVID ini. Sebenarnya saudara, saya berpikir begini, Tuhan sebenarnya dapat mencegah coronavirus ini sama sekali tidak terjadi di dalam dunia ini. Dia dapat melakukan itu. Tetapi kenapa berlaku saudara? Samanya dengan ceritanya.
dalam khotbah saya sebelum ini, saya bercerita tentang Yesus bersama dengan muridnya di dalam perahu. Yesus sebenarnya dari awal dia sudah tahu bahwa akan terjadi taufan angin kencang, badai akan mengamuk. Sebenarnya Yesus dapat mencegah itu sama sekali tidak terjadi pada malam itu, saudara. Tetapi perkara itu terjadi. Ini kembali kepada firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Mereka itu adalah orang yang terpilih, orang yang terpanggil. Dan saudara mungkin bertanya kepada saya, apa yang kebaikannya? Apa yang orang lakukan, apa yang orang rasakan pada hari ini, saudara? Kalau kembali kepada cerita Yesus bersama dengan muridnya, saudara, apa yang baiknya berlaku dalam keadaan yang tidak menentu pada masa itu, saudara? Setelah Yesus bangun, dia menghentikan taufan, angin yang kencang, ombak yang sedang mengamuk. Dia hentikan itu, dia menghardik itu, saudara. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dan apa terjadi tahu saudara selepas itu? Murid-muridnya mulai melihat Yesus ini bukanlah manusia sembarangan, saudara. Itu sebab ada pertanyaan muridnya, siapakah orang ini? Sehingga ombak, badai, angin tunduk kepadanya. Nah, inilah yang menguntungkan karena pandangan kita sebelumnya berbeza. Sekiranya tidak pernah terjadi, saudara, goncangan di tengah lautan itu, saudara, sualan ini tidak pernah timbul sampai hari ini. Ini salah satu daripada contohnya. Itu yang kita melihat juga pada hari ini, saudara. Goncangan dari COVID-19 ini, saudara, saya percaya ramai orang yang datang mendekat kepada Tuhan. Mungkin ada yang tidak pernah berdoa, mereka berdoa, datang kepada Tuhan. Dan inilah yang kita lihat. Jadi saudara, marilah yang penting sekarang kita lihat, saudara, bukan kepada kekuatan COVID-19, tetapi kepada kekuatan kebangkitan Tuhan. Itu sebab saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan aktifkan kuasa kebangkitan melalui persekutuan Roh Kudus. Bila Anda ada hubungan dengan Roh Kudus, saudara melihat ada suatu kuasa yang lebih kuat daripada coronavirus ini, saudara, yaitu adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Di mana dunia ini tidak dapat melihat, mereka mau memahami, tetapi mereka tidak dapat memahami ini. Seperti firman Tuhan mengatakan, perkara ini tidak dapat dipahami dengan manusia yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak ada Roh Kudus di dalam orang itu. Maka tidak salah kalau kita katakan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak ada Roh Tuhan, dia tidak dapat melihat kebaikan yang terjadi datangnya dari keadaan yang sekarang ini, saudara. Tidak dapat mendatangkan kebaikan. Mereka lihat akan lapar, kekurangan makanan lah, itu ini dan sebagainya, saudara. Karena mereka hanya lihat kepada perkara yang luar, tetapi kita melihat lebih daripada itu. Kita melihat yang lebih dalam lagi, saudara. Haleluya. Nah, bagaimana kita harus, saudara, untuk mengaktifkan kuasa kebangkitan dari dalam kita? Perkara ini tidak susah untuk kita mengerti kalau kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bila saya berbicara kepada Anda memahami hal ini. Bagaimana harusnya saya aktifkan kuasa kebangkitan itu di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, dalam kehidupan saya setiap hari. Saudara percaya, di rumah Anda masing-masing ada kuasa listrik.
Dan kalau kita mau hidupkan lampu, nyalakan lampu di rumah, tidak cukup hanya percaya ada kuasa listrik. Kita perlu gunakan switch. Nah, switch ini kita kasih tekan switch itu, saudara, maka kita mendapat cahaya di dalam bilik, di dalam rumah kita. Nah, iman sebenarnya, saudara, ya seperti switch ini yang memberi tindakan kepada kuasa kebangkitan. Dan yang pertama kita lihat di sini, bagaimana Paulus, dia sangat haus, dia sangat lapar akan pengenalan akan Yesus Kristus. Ini suatu perkara yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya setia menjadi anggota gereja. Tidak cukup kalau kita hanya setia untuk memberi uang persepuluhan di dalam gereja. Tidak cukup, saudara, kalau kita hanya berdoa saja. Kita perlu belajar untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, saudara. Kalau kita tidak kenal Yesus, kita akan kejar kuasa ke sana kemari. Tetapi yang baiknya, kalau orang sudah kenal Yesus di dalam kehidupannya, saudara, dia tidak akan mengejar kuasa. Dengan mengenal Kristus, dia itu akan membawa dia kepada pengenalan akan kuasa kebangkitan. Dan dia akan tahu, mengimani kuasa kebangkitan ini. Di saat dia digoncang, saudara, dia melihat kuasa yang ada di dalam dia itu, saudara, dapat menghardik. Tuhan berdaulat dalam segala keadaan. Maknanya kalau Tuhan itu bekerja dalam segala keadaan, saudara, dia berdaulat dalam segala sesuatu. His sovereign power over all circumstances. Kerinduan Paulus, saudara, pada akhir hidupnya, Paulus membuat dua permintaan di sini. Yang pertama, Paulus ingin mengenal Kristus. Kedua, dia ingin mengetahui kekuatan kebangkitannya. Dan yang ketiga, dia ingin bersekutu dalam penderitaannya. Kenapa begini, saudara? Siapa yang ingin bersekutu dalam penderitaan? Orang yang bodoh, orang yang tidak paham, mungkin tidak mengerti ini, saudara. Paulus sudah merasakannya. Sebab dia dapat melihat dalam penderitaan, dia dapat melihat kekuatan Tuhan. Itu sebab, saudara, poin yang pertama, kalau Anda ingat di sini, saudara, saya memberikan poin yang pertama ini, harus mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus dalam hidup kita, saudara. Maka kita tidak akan berlari ke sana kemari dan kita akan mengejar kuasa. Ada orang Kristen yang ingin mengejar kuasa, power. Tapi, saudara, Paulus dia ingin mengenal orangnya. Mana yang lebih penting, saudara, kuasa atau orangnya? Kalau bersekutu dengan orang itu, saudara, we have the power. Itu yang pertama. Kenalilah Kristus. Kita duduk di rumah pada hari ini, saudara. Stay at home. Bukan hanya baca Alkitab begitu saja. Berdoa supaya Roh Kudus memberi wahyu kepada Anda. Kita dikuatkan. Kita mulai mengenal Yesus. Tidak seperti dulu lagi. Bila keluar dari rumah suatu hari nanti, bila sudah bebas dari rumah kita, saudara, dan pengenalan kita tentang Yesus Kristus sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, kita harus belajar seperti Paulus mengetahui kekuatan kebangkitan Kristus. Ini kerinduannya. Dia ingin mengetahui kekuatan kebangkitan. The power of resurrection of Jesus Christ. Yang ada di dalam kita. Saudara, tidak kurangnya
Kalau orang yang seperti Rasul Paulus ini pernah hidupnya sangat susah, mengalami kesukaran di dalam kehidupannya, saudara. Bukan hanya hidupnya bahaya, mau dibunuh oleh orang, masuk di dalam penjara, kapal karam, dipatuk ular. Dianggap semua ini berharga bagi hidupnya. Sebab dalam semua kesukaran hidup ini dia dapat melihat manifestasi kuasa Tuhan menolong dia. Demonstrasi kuasa Tuhan. Ini yang penting, saudara. Hal yang ketiga harus kita belajar, kita demonstrasikan kuasa Tuhan. Ucapan dan khotbah bukan dengan kata-kata kebijaksanaan manusia yang menarik, tapi dalam demonstrasi kuasa roh dan kuasanya. Bukan hanya pandai menyusun kata, bercakap penuh dengan kebijaksanaan. Tidak, saudara. Apa yang kita tahu, demonstrasikan kuasa itu seperti Rasul Paulus. Saudara tahu, Paulus melanjutkan dengan mengatakan begini, ucapan dan khotbah saya bukan dengan kata-kata kebijaksanaan manusia yang menarik, tetapi dalam demonstrasi roh dan kuasa. Setiap kali Paulus bercakap, dia mau orang memahami atau mengalami kuasa. Nah, bagi Paulus, saudara, kuasanya menjadikan sempurna, menjadi sempurna dalam kelemahan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, kuasanya menjadi sempurna dalam kelemahan. Saudara masih ingat ketika Paulus berkhotbah sepanjang malam? Saudara, kita tidak tahu sama ada sangat menarikkah khotbah Paulus ini, ataupun karena sudah terlalu lama berkhotbah, saudara. Karena keesokan hari dia harus berangkat dari tempat itu, dia pergi ke tempat yang lain. Maka dia harus mengambil masa untuk menjelaskan pekerjaan Tuhan. Dia berkhotbah. Alkitab mengatakan sampai setengah malam. Ada seorang yang bernama Eutikus tidak dapat menahan lagi, saudara, mungkin sudah mengantuk, penat sudah. Dia sedang duduk mendengar Paulus berkhotbah. Dia duduk di atas jendela. Tiba-tiba dia terjatuh, dia tertidur, dia sudah. Dari tingkat 3 firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 20. Dan mereka turun mendapatkan orang itu sudah mati. Tetapi Paulus, dia pergi ke sana, dia merebahkan badannya terhadap orang itu. Dia katakan, jangan ribut sebab dia ini masih hidup. Nah, akhir ceritanya orang ini dihantar ke rumahnya masih hidup, saudara. Nah, dalam keadaannya seperti ini, selalu ada tersedia, saudara. Bila kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, saudara, orang ini sudah mati. Yang membangkitkan orang mati siapa? Bukan Paulus, tapi kuasa Yesus Kristus yang dia beritakan malam itu. Maknanya kuasa kebangkitan itu sudah ada di situ. Karena ada orang mati di situ, saudara. Maka kita panggil roh kebangkitan, orang itu bangkit. Itu perlunya pada hari ini, saudara. Maknanya seolah-olah orang ini dibiarkan, diizinkan jatuh dan mati, supaya manifestasi dari roh kebangkitan ini, saudara, nampak orang akan memuliakan Tuhan. Akhirnya, saudara, orang terhibur. Mereka sangat terhibur, mereka melihat perkara itu terjadi di depan mata mereka. Haleluya. Saya sangat semangat, saudara, melihat ini. Sebab bila kita dapat berhubung dengan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita, saudara, kita selalu melihat threat dari luar itu, saudara. Kekuatan dan banyak kuasa yang mengganggu kita, membuat kita
tergoncang. Tapi ketika kita bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara yang luar biasa. Amin, saudara. Saya dan saudara orang luar biasa. Siapa kita ini, saudara? We are nothing before the Lord. Tanpa Tuhan siapa kita? Kita adalah manusia yang biasa, tetapi Roh Tuhan ada di dalam kita. Orang yang biasa bersama dengan Tuhan yang luar biasa, kita menjadi orang luar biasa. Berpikiran seperti pikiran Tuhan, melakukan yang Tuhan melakukan. Dan poin yang keempat, saudara, saya sangat mengerti perkara ini karena saya melihat kehidupan Rasul Paulus. Itu sebab dia katakan, saya ingin bersama dalam penderitaan ini, supaya aku dapat melihat kekuatan Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10, sepanjang pelayanannya, saudara, Paulus mendapat dirinya dalam keadaan yang sukar. Dia dipukul, dilontar kapal karam hanya untuk menamakan beberapa perkara yang berlaku kepadanya, saudara. Namun dia dapat berkata, oleh itu saya senang. Dia katakan, oleh itu saya senang. Ini tak masuk akal. Dia cerita tentang pengalaman ini, saudara, suka. Pengalaman pahit, tapi dikatakan saya senang. Kenapa senang? Sedangkan susah. Orang kalau cerita, saudara, tentang susah, suka hidup pada masa yang lalu, menangis, kasihan sendiri, self-pity, itu tidak dapat menolong. Tapi Paulus ini, saudara, dia orang ini pelik tapi benar, saudara. Dia katakan sudah cerita tentang ini, dia pernah bukan diolok saja, saudara, hampir dikejar, dibunuh, kapal karam, dan dipenjara. Masuk di dalam penjara pun, saudara, Paulus ini dia tidak merasa hari-harinya terbuang. Dia rasa setiap hari itu, saudara, setiap saat itu berharga karena Roh Kudus bersama dengan dia. Di dalam penjara, saudara, banyak itu. Beberapa buku Paulus, kalau saya tak silap, saudara, sekurang-kurangnya ada 4 surat ditulis dari penjara yang kita belajar hari ini. Kolosi, Filipi, Efesus, Pergamon, itu ditulis dari penjara. Itu bukan rencana Paulus untuk masuk dalam penjara, saudara. Dan itu masuk penjara itu bukan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan dapat mengubah. Sebab dia berdaulat di penjara sama, saudara, katakan Tuhan memberi Paulus itu ketenangan, damai sejahtera, supaya dia dapat menulis buku teologinya dalam penjara, supaya diantar ke gereja-gereja yang dia pernah menginjili, supaya mereka terdorong sampai hari ini. Kita diberkati oleh pelayanan dalam penjara ini, saudara. Kita tidak sempat masuk dalam penjara bersama dengan Paulus, tetapi kita menikmati buah pelayanannya di sini. Kita belajar surat Rasul Paulus ini. Itulah sebab dia katakan, saya senang dengan kelemahan, kecaman, keperluan, penganiayaan, penderitaan demi Kristus. Karena saya sangat lemah, kemudian saya jadi kuat. Sekali lagi, saudara, bila cerita tentang ini, kecaman, dipukul, penganiayaan, penderitaan, olokan, mengingat tentang dia sangat lemah. Bila mengalami ini lemah, kemudian jadi kuat. Nah, karena apa, saudara? Karena Tuhan yang menolongnya. Jadi, saudara, ingat di sini, Paulus mengetahui bahwa kuasa kebangkitan tersedia baginya ketika dia dalam kesukaran hidup. Bagaimana Paulus meresponi dengan iman, saudara?
dia bukan menangkis atau membenci keadaan tersebut, tetapi dia ingin melihat apa yang akan Tuhan lakukan dalam apa yang sedang terjadi. Setiap orang percaya harus berpikir begitu, saudara. Bukan rasa kasihan tentang diri kita sendiri. Nantikan Tuhan, sebab apa yang kita alami di bumi ini tidak ada yang permanen. Sakit itu tidak kekal dalam Anda. Kematian itu tidak kekal dalam hidup kita, saudara. Kesusahan, kesukaran itu, keperluan jasmani tidak kekal, saudara. Sebenarnya, saudara, di tengah-tengah kita mengalami semua ini, kita ingin melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan Tuhan dalam semua ini. Nah, akhirnya kita akan jadi menang. Dalam Zekaraya 4:6 mengatakan, saudara, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Musuh tak dapat dikalahkan dengan emosi atau kekuatan mental, fisikal, tetapi kekuatan ilahi. Mujizat tak pernah terjadi oleh karena kekuatan manusia, tetapi ia terjadi saat manusia tiada kekuatan. Amin, saudara. Yesus tetap kuat, sebab dia hanya melakukan yang disuruh oleh Bapaknya. Pelayanan Yesus tetap kuat dan berhasil, sebab dia hidup mentaati Bapaknya. Saudara, jangan khawatir. Kalau Anda sangat yakin, Anda pasti, Anda percaya, Anda melakukan yang disuruh oleh Bapa di surga, apa yang kita takut, saudara? Dalam dunia ini kita menjadi duta Kristus. Lakukan apa yang Tuhan memanggil Anda. Bayangkan bagaimana rupa Allah dalam diri kita. Jika kita memberikan Dia akses sepenuhnya dan mengizinkan Dia secara total dalam hidup kita, kita akan terlihat seperti Kristus. Tuhan memiliki tujuan dan rencana untuk kita masing-masing, saudara. Yang diperlukan kuasa kebangkitannya untuk menggenapi rencana itu. Sebab kekuatan manusia, pintar manusia, pandai manusia tidak mampu menggenapi itu. Kita harus diangkat ke tempat yang Tuhan inginkan. Tidak mungkin kita dapat sampai ke sana dan melakukan semua yang Dia minta dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tidak mungkin, saudara. Paulus berlutut kepada Bapa di surga. Dia menghabiskan waktu bersama Tuhan dan dikuatkan dalam dirinya sebagai manusia. Dalam Efesus 3:14-21, untuk mengalami kuasa kebangkitan itu, kita harus melakukan hal yang sama. Ketika kita mulai menukar kekuatan kita dengan kekuatan Tuhan, saudara tahu apa yang akan terjadi? Kemampuan Tuhanlah yang bekerja di dalam kita, melalui kita. Puji Tuhan, saudara. Dan Anda yang ingin aktifkan kuasa kebangkitan di dalam diri Anda, saudara, saya akan bawa kita berdoa. Dan saat kita terus merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita, saudara, kalau Dia bekerja lebih 2000 tahun dahulu, kuasanya mampu membangun gereja awal, dan sampai hari ini kuasa itu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selamanya Yesus berubah. Kuasanya tidak menjadi kurang oleh karena goncangan, saudara. Sebab Dia sudah memerintah. Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dia memerintah selama-lamanya. Dan kuasanya sudah dinyatakan dalam kelemahan manusia. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati. Terima kasih kepada Pastor Melai yang rela walaupun di dalam maya berkorban untuk kita dan membangunkan, mengaktifkan kuasa kebangkitan Tuhan di antara kita. Kita bersyukur pada malam ini karena hambanya telah habis berbicara, tapi
Saya percaya firman Tuhan tidak akan berhenti di tengah-tengah jemaatnya. Mari kita aktifkan kuasa kebangkitan Tuhan di dalam pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita, dan negara kita. Ayo, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di atas firman-Mu yang begitu tajam dan berkesan membangunkan setiap pribadi kami. Tuhan, kami mengaku kami lemah. Kami mengaku kami manusia yang tidak punya apa-apa. Dan inilah kami Tuhan, rela dibentuk agar kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Semakin hari Tuhan, kami semakin rela untuk dibentuk menjadi aktif di depan-Mu ya Bapa. Dan menjadi hamba yang mengerjakan firman-Mu di bumi ini. Bukan melalui kepintaran, kebijaksanaan manusia kami, tetapi melalui firman-firman-Mu, wisdom, kebijaksanaan yang Tuhan beri. Terima kasih hamba-Mu, walaupun telah habis berbicara, tetapi Tuhan kan percaya firman-Mu tetap hidup selama-lamanya. Walaupun bumi ini hilang, tetapi firman Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua kita yang ikut siaran langsung ini berkata amin. Nah jemaat, jadi sebelum kita mengakhiri kita punya kebaktian pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama, malam doa kita itu yang akan diadakan ataupun yang akan live streaming pada hari Kamis malam jam 8 malam. Seterusnya kita ada cell group pada hari Sabtu juga akan live streaming pada 8 malam. Oke, kita bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan kawan-kawan kita, dimanapun kita berada, bersama-sama duduk bersama. Dan seterusnya kita akan ada kebaktian hati kita seperti biasa. Kita akan bermula jam 9 pagi di live streaming kita di FB dan di YouTube. Jadi itu saja kita punya kebaktian. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi kita Yesus. Mari lambaikan tangan kita jika kita diberkati. Haleluya. Nah saudara, sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita naikkan satu pujian untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Sekarang sekali lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Jangan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Nyatakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia